Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Baiklah, saya Sinta Damayanti dengan NIM C1 C021050. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi Islam dan syariah Islam. Baik. Pokok pembahasan pada presentasi kali ini yaitu mengenai makna Islam, dasar-dasar ajaran Islam, hukum Islam, klasifikasi hukum Islam, sasaran hukum Islam, dan tujuan syariah. Yang pertama, makna Islam. Secara terminologi, makna Islam digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sabda beliau, Islam adalah bahwasannya engkau bersaksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan bahwa sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Engkau menegakkan sholat, menunaikan zakat, melaksanakan saum Ramadan, dan menunaikan ibadah haji ke Baitullah jika engkau berkemampuan melaksanakannya. Hadis riwayat Muslim. Lalu yang kedua, dasar-dasar ajaran Islam. Islam sebagai pedoman hidup dan berkehidupan yang dikeluarkan langsung oleh pemegang otoritas tunggal Allah Subhanahu wa taala. Mencakup 3 aspek yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Akidah atau iman, syariah, dan akhlak atau ihsan saling terkait satu sama lain dan tidak dapat dipisah-pisahkan karena ketiganya diperlukan untuk membentuk kepribadian yang utuh pada diri seorang muslim. Menjalankan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang, yakni syariah yang menggambarkan dengan tiang-tiang penyangga. Menjadi sempurnalah ia bila diiringi dengan akhlak dan perilaku yang mulia. Kesesuaian dan keselarasan antara akidah, syariah, dan akhlak yang saling terkait antara lain dapat dicermati dari hadis Nabi Muhammad SAW berikut ini. Tidak beriman orang yang tertidur dalam keadaan kenyang sementara tetangganya tidak bisa tidur karena lapar. Hadis riwayat Bukhari dan Al-Hakim. Lalu yang kedua, tidak ada pezina yang di saat berzina dalam keadaan beriman. Tidak ada pencuri yang di saat mencuri dalam keadaan beriman. Begitu pula, tidak ada peminum khamar di saat meminum dalam keadaan beriman. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Lalu materi selanjutnya mengenai hukum Islam. Hukum Islam secara istilah disebut juga hukum syara adalah hukum Allah yang mengatur perbuatan manusia yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk dikerjakan atau ditinggalkan atau pilihan antara dikerjakan atau ditinggalkan oleh para mukallaf. Hukum syara hanya dapat diambil dari sumber-sumber hukum Islam yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Lalu materi selanjutnya mengenai klasifikasi hukum Islam. Menurut 4 imam mazhab fikih, hukum Islam dikelompokkan menjadi 5 bagian, yaitu wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Pada dasarnya, tujuan dari hukum Islam adalah untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Quran Surah Al-Anbiya ayat 107. Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Sasaran hukum Islam. Yang pertama, untuk penyucian diri. Penyucian jiwa dimaksudkan agar manusia mampu berperan sebagai sumber kebaikan, bukan sumber keburukan bagi masyarakat dan lingkungannya. Lalu yang kedua, menegakkan keadilan. Keadilan di sini meliputi segala bidang kehidupan manusia, termasuk keadilan dari sisi hukum, sisi ekonomi, dan sisi persaksian. Lalu yang ketiga, mewujudkan kemaslahatan. Di dalam Islam dikenal sebagai maqasidus syariah atau tujuan syariah yang berarti maksud dan tujuan adanya hukum Islam yaitu untuk kebaikan dan kesejahteraan atau maslahat umat manusia di dunia dan di akhirat. Untuk mencapai tujuan ini ada 5 unsur pokok yang harus dijaga yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Lalu yang terakhir, tujuan syariah. Inti dari tujuan syariah adalah merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dan menghilangkan kemudaratan. Sedangkan mabadi atau pokok dasar yakni memperhatikan nilai-nilai dasar Islam seperti keadilan, persamaan, dan kemerdekaan. Seharusnya manusia sebagai makhluk ciptaannya mau tunduk, patuh, dan pasrah kepada ketentuan syariah dari Allah Subhanahu wa taala. Quran Surah Al-Baqarah ayat 208. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada
kekurangan maupun kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.